Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran ketiga. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu agar dalam pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar dan diberi ilmu yang bermanfaat. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Baik anak-anak, kita langsung ke pembelajarannya. Untuk pembelajaran kali ini muatan pelajarannya ada bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Untuk bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran kita adalah setelah pembelajaran selesai nanti kalian diharapkan dapat menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf dalam teks eksplanasi ya. Kemudian yang kedua, untuk tujuan pembelajaran ya, maaf ini salah tulis, tujuan pembelajaran muatan IPS adalah mengidentifikasi kegiatan mata pencarian penduduk setempat yang berhubungan dengan interaksi sosial dan dampaknya. Kemudian yang muatan PPKN yaitu menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ini adalah gambar nelayan yang sedang menurunkan ikan hasil dari tangkapan di laut. Nah, anak-anak, negara kita ini adalah negara yang luas lautannya lebih luas ya dibandingkan dengan daratan, sehingga penghasilan akan kekayaan laut seperti ikan dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah melimpah. Dan nenek moyang kita juga terkenal dengan pelaut. Masih ingat lagu nenek moyangku? Nenek moyangku seorang pelaut, dan seterusnya ya anak-anak. Nenek moyang kita ini selalu melihat peristiwa alam untuk memenuhi kebutuhan, seperti nelayan yang tahu kapan harus pergi melaut. Nenek moyang kita itu zaman dulu menggunakan perahu layar, untuk berlayarnya menggunakan bantuan angin. Nenek moyang kita itu bisa menyimpulkan bahwa angin darat itu terjadi pada waktu malam hari. Angin darat, angin yang bertiup dari darat ke laut, sehingga ini bisa digunakan untuk mendorong layar ya, layar perahu ke tengah laut, sehingga nenek moyang kita bisa melaut. Itu terjadi pada malam hari. Karena itu nenek moyang kita saat melaut waktunya adalah malam hari. Kemudian di siang hari terjadi angin laut, yaitu angin yang bergerak dari laut ke darat ya, sehingga nenek moyang kita kalau mau pulang ke darat tentunya di siang hari, di mana dia mengembangkan layarnya sehingga layar tadi terdorong ke daratan. Nah, ketika mereka mencari ikan, layar perahu tadi digulung supaya tidak tertiup angin, ikut tertiup angin. Begitu anak-anak, paham ya? Nah, itulah kecerdikan nenek moyang kita. Walaupun zaman dahulu ilmu pengetahuan belum berkembang seperti sekarang, mungkin juga nenek moyang kita ada yang tidak sekolah, tapi dia tahu angin darat dan angin laut. Bagaimana dengan kamu? Nah, kemarin sudah kita pelajari tentang konveksi, mengapa terjadi angin darat, mengapa terjadi angin laut. Tentunya kamu harus lebih pandai dari nenek moyang kita. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini ada percakapan antara Udin dengan Siti, tapi ini kelihatannya terpotong percakapannya, tapi nggak apa-apa ya, yang penting tahu maksudnya saja. Kita mulai dari Siti dulu. Wah, kamu betul sekali Din, sebagai penggemar ikan laut
keluargaku selalu makan ikan setiap hari. Kami harus berterima kasih kepada para nelayan yang telah menangkapnya dan menjualnya untuk kami. Kemudian Udin menanggapi, ya Siti, ikan yang keluargamu nikmati setiap hari itu adalah hasil dari interaksi nelayan dengan lingkungan alamnya. Lalu bagaimana pengaruh kegiatan tersebut kepada para nelayan itu sendiri ya? Nah, sepertinya perlu kita cari tahu. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Tentu kamu tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh pada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Anak-anak sudah paham ya, ini kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Pokok itu yang utama, makan, pakaian, tempat tinggal. Nah, kebutuhan sekunder itu kebutuhan pelengkapnya, dan tersier mungkin kebutuhan yang istimewa. Kemudian kita baca, anak-anak silahkan dibaca ya. Kita baca bersama-sama atau dibaca sendiri. Oke, kita baca bersama-sama. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Ini nanti tugasnya adalah mencari ide pokok. Ada 4 paragraf. Ini paragraf pertama. Ya, silahkan nanti bisa dibaca kembali, dibaca sendiri untuk mencari ide pokoknya. Lanjut. Masyarakat nelayan di desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua. Saya ulang, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikan ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Kita lanjut, ini paragraf yang kedua ya. Yang ketiga dan keempat. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak, "Balio!" yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian ditamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni sekitar 3 km dari Lamalera. Bacaan di atas merupakan salah satu teks penjelasan yang dibuat pada sebuah surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang paling banyak digunakan masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai macam informasi. Untuk memahami sebuah teks penjelasan pada bacaan di atas, kamu perlu mengetahui pokok pikiran di setiap paragrafnya. Temukanlah pokok-pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini ya. Bacalah kembali, bisa di replay ulang tadi videonya, kemudian di pause, dibaca kembali. Bisa juga di screenshot ya,
Bacalah kembali bacaan tersebut dan temukan pokok pikiran setiap paragrafnya. Carilah pokok pikiran tiap paragraf, kemudian tulis pada tabel seperti pada gambar berikut ini. Ya, buat tabel seperti ini. Paragraf ke-1 pokok pikirannya apa, paragraf kedua pokok pikirannya apa, dan seterusnya. Ini untuk tugas bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Ini juga bacaan artikel. Nah, ini nanti silahkan dibaca sendiri ya. Ini adalah Festival Mane Tradisi Nelayan di Pantai Malo. Silahkan dibaca. Saya baca dalam hati ya. Setelah selesai nanti saya lanjutkan. Oke. Lanjutkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Sudah selesai ya. Sumber artikel ini diambil dari ini ya, dengan penyesuaian. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah interaksi warga dengan warga yang lain, masyarakat ya. Di dalam masyarakat itu, dalam kegiatan sehari-hari kita tuh tentunya harus ada, pasti ada interaksi. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat laporan setelah mengamati. Apa yang diamati? Nah, ini. Amatilah kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Dan identifikasi kegiatan masyarakat untuk membangun ekonominya, misalnya pedagang, bertani, atau yang lain. Tulislah hasil pengamatanmu ke dalam bentuk laporan singkat dengan menggunakan format laporan hasil pengamatan seperti di bawah ini. Tempat pengamatan. Mungkin bisa dikasih ini ya, tanggal ya di sini ya, tanggal pengamatan di pojok sini. Ini. Terus tempat pengamatan diisi. Hal yang diamati, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Silakan amati pekerjaan seseorang, misalnya pedagang yang ada di sekitarmu, atau petani juga boleh, atau yang lain, mungkin penjahit atau yang lain ya. Nah, bisa kalian tulis di sini hasil pengamatanmu, interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya ya. Misalnya petani, saat panen mereka membutuhkan beberapa orang untuk membantu memanen hasil memanen tanaman padinya, misalnya itu interaksi sosial. Dan yang lain, mungkin pedagang, banyak sekali pedagang interaksinya ya, dengan pembelinya atau dengan pengantar barangnya atau dengan yang lain. Silahkan ditulis di sini. Kemudian dampak positif bagi keluarga atau lingkungannya silahkan ditulis di sini. Dampak positifnya apa dengan kegiatan itu? Misalnya petani menanam sayur, misalnya hasil positifnya bagi keluarganya apa? Bisa meningkatkan perekonomian. Dan bagi tetangganya apa? Mudah mendapatkan
Contohnya seperti itu. Nah, bisa dilanjutkan juga atau bisa mencari pengamatan yang lain. Oke. Baik ya. Kita lanjutkan, itu tugas IPS-nya. Oke. Nah, ini adalah percakapannya lagi, percakapan antara Dayu dan Siti ya. Saya suka membaca kisah Pak Budi yang pantang menyerah meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Beliau berhak atas penghidupan yang layak karena usahanya yang tak kenal lelah. Mungkin di sekitarmu juga ada banyak sekali ya, mungkin keluargamu juga, ayah kamu, ibu kamu ya, mempunyai usaha yang gigih. Karena apa? Karena mereka punya tanggungan ya. Mereka bekerja dengan keras, bekerja dengan gigih, tekun. Untuk apa? Untuk penghidupan yang layak. Setelah bekerja dengan sungguh-sungguh, maka hak mereka adalah penghidupan yang layak untuk menghidupi anak-anaknya, termasuk kalian ya. Baik, kemudian ini Siti menanggapi, saya setuju dengan kamu Dayu, semua orang berhak atas kehidupan ekonomi yang baik, tetapi semua orang juga punya kewajiban untuk mengusahakannya. Sama dengan kita sebagai pelajar ya Dayu, selain punya hak dan kita juga punya kewajiban. Baik anak-anak, ini masuk pelajaran PKN, muatan pelajaran PPKN, yaitu tentang kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sanalah juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain adalah sebagai berikut. Diperhatikan. Nomor 1, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Kemudian yang nomor 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Kemudian setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1. Dan yang nomor 4, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28. Dan yang nomor 5, setiap warga negara berhak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayai. Pasal 29 ayat 2. Kemudian yang keenam, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 1. Yang nomor 7, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Terdapat dalam pasal 30 ayat 1. Selain mengetahui hak warga negara, kita pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut hak orang lain. Ada juga kewajiban yang bersifat pribadi. Berikut contoh kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Ini kewajiban kita karena pajak ini merupakan salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk membangun negara. Dan 2, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. Kemudian nomor 3, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Ada pada pasal 30 ayat 1.
Yang nomor 4, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Nah, yang nomor 6, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Tadi haknya berhak mendapatkan pendidikan, ini juga berkewajiban mengikuti pendidikan dasar. Baik, itu anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada renungan, sebenarnya bukan mencoba, yuk kita renungkan ya. Apakah kamu melihat persamaan dan perbedaan antara hak dan kewajiban daripada guru, nelayan, dan kamu sebagai seorang siswa? Kamu tentu tahu bahwa setiap hak dapat diusahakan melalui kewajiban. Kita melaksanakan kewajiban dulu, baru bisa menuntut hak kita. Cobalah renungkan, kewajiban apa saja yang harus kamu lakukan dan tingkatkan sebagai seorang siswa. Nah, tentunya kalian juga sudah memahaminya. Kewajiban apa? Tentunya belajar. Nah, selain belajar, berbakti kepada kedua orang tua, hormat dan patuh kepada guru kalian. Baik anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.